Halo, selamat petang buat kita semua. Salam. Semoga sehat-sehat semua hari ini kan. Saya percaya kita semua pada sehat-sehat. Walaupun kita sedang menghadapi COVID-19. Wah, kurang lebih 2 bulan kita berhadapan dengan COVID-19 sekarang ini. Sehingga kita stay at home, ya, tinggal di rumah, ya. Kenyataannya seperti itu kan, kita tinggal di rumah. Oke saudara, dalam rangka untuk membuat supaya stres kita hilang dan kita tidak mengalami kepanikan yang sangat mendalam dan kita terus hidup bahagia, saya akan membahas satu tema penting buat kita, yaitu HP yang masuk surga. Wow, bagaimana itu? Ini tema menarik, saudara. Handphone yang masuk surga. Wow. Memang kenyataan sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa COVID-19 atau coronavirus ini telah mengubah segalanya. Mengubah hal yang biasanya yang kita lakukan menjadi hal yang lebih luar biasa. Gitu kan? Kenyataannya itu. Tidak disangkal. Siapa yang menyangkal kenyataan ini? Tidak ada kan? Aktivitas telah berubah. Aktivitas pemerintah, perusahaan-perusahaan, aktivitas keagamaan, apalagi telah mengubah. Aktivitas pendidikan yang biasanya sekolahnya atau kuliahnya di kampus-kampus reguler, ya, tatap muka. Tapi sekarang mana? Ya, ada berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh setiap instansi, baik instansi pemerintah, instansi swasta, maupun instansi pendidikan dan instansi keagamaan. Mereka telah mengupayakan sebaik mungkin, ya, sebijaksana mungkin agar supaya aktivitas-aktivitas biasanya yang telah dikerjakan itu tidak terbengkalai, gitu. Begitu kan? Kenyataannya begitu. Seperti saya ini seorang pendeta dan juga seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi, tapi karena keadaan seperti ini maka semua pelayanannya online, ya. Kuliahnya, mengajarnya juga online. Waduh, memang luar biasa ini saudara. Ini perubahan, ya. COVID-19 berhasil mengubah semua ini. Berhasil nih COVID-19, luar biasa. COVID-19 engkau memang hebat, luar biasa engkau. Ya, yang dahulunya kota-kota besar itu, ya, kalau saudara mau ke kota-kota besar, kabutnya luar biasa, kotornya luar biasa, ya, di sana sini terjadi ada kabut-kabut, ya. Tapi sekarang bersih amat, ya. Kota Manado ini luar biasa, ini bersih amat, ya. Yang dahulunya perjalanannya macet, ya, kalau saya mau ke kampus, ya, ke tempat saya mengajar, itu macetnya luar biasa, ya. Tapi sekarang, wah, aman jalannya, sedikit mobil-mobil kendaraannya sedikit jalan-jalan. Nah, ini perubahan ini luar biasa yang telah dilakukan oleh COVID-19 atau coronavirus dalam keadaan kegiatan keagamaan, ya, sebut saja, ya, kita sekarang kan lagi dalam menghadapi, apalagi kita sedang dalam penghayatan, ya, kita menghargai, ya, sebagai orang yang masyarakat yang beragama di Indonesia yang saling menghargai, punya toleransi yang sangat kuat. Kita menghargai sahabat-sahabat kita, kerabat kita dari agama Islam, ya, Muslim, yang sekarang ini mereka sedang menghadapi atau sedang menjalankan ibadah puasa, ya. Karena itu saya secara pribadi, keluarga saya, keluarga Brek Tagaindengan, Pendeta Yohan Brek, dan juga atas nama siaran DR Broadcast, menyampaikan selamat beribadah puasa kepada wargaku sekalian, kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam. Kiranya dengan puasa ini, sahabat-sahabat sekalian terus memperkuat iman dan terus mampu untuk menghadapi tantangan seberat apapun, apalagi sedang dalam masa-masa stay at home, kita tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Semoga sehat-sehat selalu dan
selamat menghadapi atau menyambut hari raya Idul Fitri yang nanti setelah selesai ibadah puasa tuh. Kiranya saudara-saudara, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian terus mendapatkan pahala yang luar biasa. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya beragama Kristen dan gereja juga merupakan salah satu lembaga keagamaan yang terdampak COVID-19. Karena itu kegiatan-kegiatan gereja apapun itu sekarang ini berubah gitu. Dari hal yang biasanya kalau orang beribadah, ya, gereja-gereja itu, gedung-gedung ibadahnya itu, para hamba-hamba Tuhan, para pendetanya itu, dan gereja-gerejanya, ya, tidak merasa sempurna, ya, tidak merasa lengkap kalau ibadahnya itu hanya biasa-biasa saja. Jadi diharapkan, ya, termotivasi, semua terdorong untuk mengumpulkan orang banyak dalam setiap peribadatan. Jadi setiap ibadah-ibadah gereja itu biasanya mengumpulkan orang banyak, ya. Tidak merasa puas kalau tidak banyak, apalagi musik diramu sedemikian rupa sehingga full musik, ya. Soundnya harus baik, ya. Gerejanya harus megah, gerejanya harus ruangan besar. Semakin banyak orangnya, semakin banyak berkatnya. Wah, gitu kata. Ini luar biasa. Seperti itu, ya. Jadi ukurannya ada di situ. Jadi katanya pendeta diukur keberhasilannya dari banyaknya orang hadir dalam peribadatan. Memang begitu kenyataannya, karena kan ada jemaat-jemaat sekarang, anggota jemaat sekarang pilih-pilih pendeta gitu. Kalau kelihatan, aduh, pendetanya minggu depan khotbahnya, aduh, mereka sudah tahu kan ini pendeta ini, ya, libur dulu, ya, tamasya dulu. Kenapa? Ya, pendeta ini khotbah, ya. Sekarang apakah seperti itu? Tidak ada lagi seperti itu dengan adanya COVID-19. Ini semua di rumah, kawan. Semua di rumah. Kegiatan kita, ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, semua aktivitas di rumah. Itu lebih enak. Ya, banyak hal yang harus kita kerjakan di rumah. Mungkin ada keluarga-keluarga yang kurang di rumah, maka dengan adanya COVID-19 mengajar kita yang kurang di rumah, mari kumpul semua di rumah. Satu-satu kumpul. Itu bagus. Supaya kehubungan rumah tangga itu menjadi baik. Ya, menjadi enak. Kalau semua sama-sama di rumah, tiap harinya di rumah. Wah, memang COVID-19, kamu memang jago sekali. Selanjutnya dalam ibadah, kenapa ada hubungan apa dengan tema ini? HP yang masuk surga. Ya, HP masuk surga. Saudara, ibadah-ibadah sekarang kan oleh gereja-gereja, ya, itu tergantung pengaturan dari pimpinan gerejanya masing-masing. Ya, ada gereja-gereja yang karena kondisi geografisnya berjauhan, gitu, anggota jemaatnya berjauhan, maka menggunakan sarana media sosial seperti Facebook, aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi Zoom, Cisco, ya, macam-macam aplikasi yang boleh kita gunakan untuk itu, sehingga ibadah itu diharapkan dengan adanya menggunakan aplikasi itu dapat dijangkau orang-orang yang jauh-jauh, ya, keluarga yang jauh-jauh. Tapi ada juga lingkungan yang semua anggota jemaatnya berdekatan di satu kompleks seperti itu, yang mayoritas di situ, sehingga ya menggunakan pengeras suara, menggunakan toa. Waduh, luar biasa. Toa dipasang di mana-mana, ya, sehingga ibadah dipimpin dari gereja, ya, mungkin dari menara gereja atau dari mana, ya, semua orang karena dipasangkan toa di setiap kolom-kolom, ya sudah mendengarkan, ya, anggota jemaat ibadah di rumah masing-masing dituntun dari gereja dan mendengarkan bunyi dari alat pengeras suara yang dipasang itu. Walaupun memang, ya, apa boleh buat, ya, harus diterima. Padahal memang apakah itu juga perlu penelitian, ya, perlu pengkajian dari segi segi sosialnya kan. Apakah memang di lokasi itu semua anggota jemaatnya
ya, punya denominasi yang sama sehingga memang tidak mengganggu sekitar. Tapi kalau kita menggunakan pengeras suara lalu ada berbagai denominasi di situ, bukan cuma denominasi, mungkin ada berbagai agama di situ. Sekarang ini kan lagi masa puasa misalnya, kan? Ya bisa saja ada yang terganggu. Ya syukur-syukurlah, syukur-syukurlah tidak ada yang komplain keberatan terhadap toa-toa itu. Tidak masalah, buat saya sih nggak masalah. Yang penting saya denominasi lain, saya tinggal di satu lingkungan yang juga ada denominasi lain yang beribadah menggunakan toa pengeras suara. Saya nyaman, enjoy, ikutlah ibadah dengan mereka. Walaupun sudah memimpin ibadah, melayani ibadah di gereja saya ikut dengan mereka. Karena kan kedengaran, ya sudah ibadah bagus. Kan tiap saat kita memuji Tuhan itu kan enak juga, itu kan baik juga buat kita kan. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi itu saya katakan tadi, yang penting tidak ada yang keberatan. Dan itu aman-aman saja, ya boleh. Ya, sehingga itu saya mengambil langkah gereja saya hanya ibadah ditayang di media sosial, Facebook, di aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan HP yang masuk surga? Ini yang saya maksudkan, ini tentang HP yang masuk surga. Adalah begini, saudara. Kalau seandainya ibadah kita ya dilakukan menggunakan media sosial, misalnya Facebook, menarik sekali, itu bagus ya. Karena selain hanya anggota jemaat itu bisa mengikuti ibadah yang kita pimpin, tetapi karena kita menggunakan media sosial melalui Facebook, maka dengan sendirinya semua orang yang berteman dengan kita di media sosial Facebook itu, apapun siapapun dia, bisa menyaksikan. Kan itu positifnya ya. Kita bisa memberitakan Injil secara luas ya, di seluruh dunia ini kan ya, di muka bumi ini kan, siapa saja ya, baik dalam negeri atau luar negeri yang berteman bersahabat dengan kita di media Facebook itu bisa menyaksikan ibadah yang kita pimpin. Kawan, bagus sekali. Ya, tetapi ada hal yang perlu juga menjadi catatan penting ya dalam pembahasan tema ini tentunya kan. Yaitu kan di media sosial Facebook itu misalnya ya, saya memimpin ibadahnya di gereja kan ya, jadi ada pelaksana teknis itu yang membantu saya ya, saya naik mimbar misalnya ditayang melalui media Facebook. Diharapkan semua anggota jemaat saya itu sudah berteman ya, sudah masuk dalam pertemanan, baik pertemanan di grup maupun pertemanan umum ya gitu, sehingga diharapkan mereka semua ikut ya, mereka semua ikut dalam ibadah itu. Nanti di HP atau alat yang digunakan di pusat siarannya itu di gereja itu kan ketahuan siapa yang berapa orang penonton ya. Penonton ini dipastikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang ikut dalam ibadah yang saya pimpin, gitu. Nah, ini mungkin bukan cuma saya ya, bisa saja juga ada gereja-gereja lain yang menggunakan seperti itu kan. Persoalannya di sini adalah jadi ketika anggota jemaat yang ikut ibadah mereka kan di rumah masing-masing, semuanya kan di rumah ini ya, waktu sudah ditetapkan jam sekian ya, jam 9 atau setengah 10 ya sudah ibadah dimulai, lonceng ketiga sudah, jadi kelihatan yang ibadah itu kelihatan nonton di situ. Jadi menjadi persoalannya, apakah memang setiap rumah-rumah anggota jemaat yang beribadah itu mereka menggunakan media sosial HP atau handphone itu, mereka semua ikut. Semua ikut beribadah maksudnya. Jadi dituntun. Mereka menggunakan HP kan, jadi ikut di HP itu. Apakah ini membutuhkan kejujuran dari semua? Ya saya tidak tahu, karena saya dari memimpinnya dari mimbar gereja kan. Yang tahu hanya anggota jemaat itu yang di rumah itu. Mereka saja yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang tahu benar atau tidak. Iya kan? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara jangan hanya berpikir, ya sih kok pendeta enggak tahu kan? Pendeta tidak tahu. Yang penting pendeta lihat bahwa kita sedang aktif nonton gitu ya. Iya, enggak masalah gitu. Oh, oke lah, Anda bisa bilang bisa bilang begitu kawan. Bisa.
Tapi ingat, ada sepasang mata yang tidak pernah berkedip, ya, tidak pernah menutupnya, yaitu mata Tuhan sedang menyaksikan saudara. Ya, ya saya melihatnya itu dari sisi itu. Jangan ada kecenderungan ini. Kecenderungan, misalnya kecenderungannya begini. Ya, yang penting pendeta kan sudah lihat bahwa kita aktif nonton, gitu kan, nonton ya di media sosial. Ya, biarkan saja HP di atas meja. Biarkan saja dia, letakkan saja HP di atas meja. Oke, sudah. Kita jalan-jalan saja atau ya diam-diam saja atau tidur. Langsung tidur. HP diaktifkan, ya toh? Diaktifkan supaya kelihatan itu HP-nya itu aktif dan kita lihat sudah. Ini sementara ikut ibadah ya. Padahal HP-nya hanya diletakkan saja di atas meja atau di meja di kamar, lalu tidur lagi. Hari Minggu kan, ini hari Minggu. Jadi ya berpeluang kita untuk berleha-leha di rumah, tidak melakukan apa-apa. Ya, nah ini. Sehingga saudara hati-hati kalau ada peristiwa-peristiwa dan perbuatan seperti itu. Waduh, bahaya. Ya. Tuhan datang, ya. Kalau Tuhan datang nanti ditanya satu-satu, ya. Kalau waktu pandemi kemarin, kalian ibadah melalui media sosial FB, kalian ibadah enggak? Aduh. Jangan cuma HP-nya diaktifkan lalu kalian tidur atau kalian tidak melakukan apa-apa, tidak beraktivitas dalam sebagaimana ibadah itu. Ya, padahal ya ketika COVID-19 ini, semua aktivitas itu dipusatkan di rumah, termasuk ibadah itu harus di rumah. Ya, apapun, ya, media yang kita gunakan, ya, media sarana yang kita gunakan untuk kepentingan supaya ibadah itu berjalan dengan baik, ya mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan main-main dengan ibadah, ya. Jangan main-main, karena kalau kita main-main, iya. Jangan main-main dengan ibadah. Sebab kalau kita main-main dengan ibadah, itu bahaya buat kita. Ya. Kita sekarang kan dalam menghadapi COVID-19 ini, bagaimana Tuhan mengajar kita untuk taat beribadah kepada Dia. Bagaimana Tuhan mengajar kita tinggal di rumah untuk memperteguh hubungan rumah tangga keluarga kita. Hubungan baik. Bagaimana Tuhan mengajar bagi kita untuk tinggal di rumah, untuk tetap setia kepada Dia. Sehingga ketika Dia datang, ya, Tuhan datang, kita masuk surga. Bahaya kalau kita hanya mengaktifkan HP, ya toh, dalam saat-saat ketika kita mengikuti ibadah melalui media sosial itu, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan datang, yang masuk surga bukan kita, tapi handphone. Handphone kita yang masuk surga. Aduh, bahaya sekali. Hati-hati, saudara. Sehingga itu saya mau katakan, ya, di akhir dari pembahasan kita, tema ini, tidak heran, bisa saja ada peluang handphone yang masuk surga, bukan kita. Karena apa? Ketika ditanya tentang keaktifan kita, kejujuran kita, kesetiaan kita untuk beribadah, kita tidak pernah melakukan itu. Ya kan? Justru kita lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, oke saudara, supaya kita tetap masuk surga dan bukan handphone yang masuk surga, berbuat yang terbaik. Ya, jangan lupa bahwa tonton terus, ada berita-berita yang menarik setelah tema-tema ini, ya. Tema kedua dari sini akan juga lebih keren lagi buat kita ikuti terus melalui penayangan YouTube channel DR Broadcast ini. Terima kasih saudara, salam, Tuhan memberkati kita semua.